Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang keinginan apakah yang akan terwujud ya kepada kamu. Ini di start dari bulan April sampai kapanpun ketika kamu menonton video ini. Jadi ini timeless ya. Oke. Namun ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa aja nggak sama sekali ya, tolong disesuaikan dan bijaksanalah menyikapi. Jika kalian di personal reading ya, itu berbiaya, atau konsultasi tentang permasalahan kalian teman-teman semua ya, mungkin kalian sedang buntu membutuhkan pencerahan ya, silakan mengadakan konsultasi dengan saya melalui WhatsApp ya. Kita akan melakukan chatting ya, atau rekaman suara ya, voice note ya, supaya bisa membacakan tentang permasalahan kalian, kemudian kita bongkar kira-kira solusinya seperti apa supaya kalian tuh nggak lagi buntu gitu ya. Curhatkan ke saya semua masalah kalian daripada kalian curhat ke sahabat atau teman, nanti kalau ada apa-apa kalian pada malu gitu. Tapi kalau ke saya kan masalah pribadi, sedalam apapun, sesensi apapun tuh kan aman, kan saya nggak kenal kalian. Walaupun kenal juga, ini adalah tugas saya mendapatkan sebuah kelebihan untuk memiliki insting yang tinggi terhadap setiap permasalahan yang saya alami sendiri, maupun bisa mendeteksi tentang orang lain, alhamdulillah. Dan itu tentunya Allah punya tujuan memberikan kelebihan itu kepada saya. Jadi merupakan tugas saya apabila saya bisa membantu orang lain. Jadi rahasia Anda tuh aman di saya, karena sudah beribu orang yang punya cerita hidup yang sudah saya tampung. Cukup saya, mereka, dan Tuhan yang tahu. Oke. Mari kita selidikin apakah keinginan kalian yang akan terwujud. Namun kita buka dulu permasalahan kalian itu apa sebenarnya ya. Nah, saya mulai di sini, Cancer ya. Saya melihat kalian tuh sepertinya memendam satu keinginan untuk berkumpul dengan keluarga ya, seperti dulu lagi ya. Ya, kalian merindukan keharmonisan ya. Kalau kalian yang masih jomblo atau mencari cinta, saya melihat di sini beberapa dari kalian tuh sudah pengen banget ya ketemu dengan pasangan yang benar-benar serius, dan kalian berjanji untuk memberikan yang terbaik untuknya, karena beberapa dari kalian tuh sudah pengalaman berkali-kali tuh gagal gitu. Ada yang sampai sudah menikah tapi gagal lagi gitu ya. Jadi sekarang tuh kalian tuh kayak sudah belajar dari pengalaman dan sudah koreksi diri, sudah introspeksi diri, dan sepertinya kalian sudah tidak ingin lagi melakukan kesalahan yang sama jika kalian dipertemukan lagi dengan seseorang yang mau ya menjalin hubungan dengan kamu. Dan jika dia serius, maka ya intinya kamu akan memberikan kepercayaan penuh gitu ya kepada dia, dan ya kamu akan menunjukkan semua kontribusi kamu kepada dia gitu ya. Namun ini masih dalam tahap keinginan. Apakah itu akan terjadi kepada kamu, wahai jomblo-jomblo pencari cinta atau single mencari kepastian dalam hubungan? Saya di sini kalian punya takdir yang manis ya. Nanti bakal kalian ketemu dengan orang yang benar-benar serius memberikan ya, kalian bisa saling percaya karena ada trust di sini. Ini adalah hubungan, udah takdirnya kalian bertemu dengan orang ini. Ya, memang jika kalian menikah dengan orang ini tuh ya, kalian akan menjadi satu keluarga yang sangat harmonis ya, keluarga yang bahagia ya. Karena beberapa dari kalian mungkin kalau kalian single ya, single yang memang benar-benar tulen ya, masih belum pernah menikah ya, itu kalian tuh mungkin di dalam keluarga pernah mengalami orang tua berpisah gitu ya. Jadi kalian pernah harmonis sebelumnya dalam keluarga itu ya. Kalian pernah merasakan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga. Tiba-tiba nih ada sebuah kejadian ya yang memisahkan orang tua kalian, dan kalian ingin jika nanti dipertemukan dengan jodoh kalian tidak ingin adanya perpisahan. Jadi kalian belajar dari apa yang kalian lihat dan kalian rasakan gitu.
kalian melihat orang tua kalian berpisah dan yang kalian rasakan tuh kecewa, patah sebelah ya, itu kalian nggak ingin itu terjadi lagi dalam rumah tangga kalian nanti. Dan ya seperti jika kamu menjaga itu ya, maka itulah yang akan dan kalian terapkan dalam diri kalian selamanya, nanti di hubungan kalian itu akan terjadi gitu ya, itu akan terkabul, karena semuanya itu tergantung dari kita aja. Walaupun kita bertemu dengan godahan yang maha dahsyat gitu ya, tapi kalau kita udah punya prinsip, karena kita punya trauma, kita pernah merasakan gimana tuh orang tua berpisah, jadi kalau kita memegang prinsip bahwa kita nggak bakalan melakukan itu demi anak-anak kita, ya otomatis kita akan menjaga lah ya. Dan saya melihat ada keharmonisan yang bakal kamu dapatin ketika kamu bertemu dengan seseorang yang jika kamu melihat ini tuh dia tuh bisa dipercaya, satu ciri-cirinya ya. Kedua, dia selalu memberikan yang terbaik untuk kamu, berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Ketiga, dia tuh lebih banyak diamnya daripada ngomong gitu. Maksudnya ada yang dia ngomongkan, bicarakan ke kamu, ada yang dia ungkapkan ke kamu, tapi ada batas-batasnya gitu. Jadi kamu tuh nyaman gitu. Kamu tuh kayak ya mungkin sebelumnya kalian pernah mendapatkan pasangan yang terlalu cerewet gitu ya, jadi kalian gak mau bertemu dengan orang seperti itu lagi. Jadi saya melihat seseorang yang datang ini, dia tuh punya penuh perasaan ya, jadi segala sesuatu yang ingin dia ungkapkan tuh dia pikirkan dulu baik-baik, karena dia takut kamu tuh nanti kepikiran. Beberapa dari kalian tuh sudah menceritakan tentang kisah hidup kalian kepada dia, jadi dia tuh sangat menjaga perasaan kalian gitu. Jika kalian bertemu dengan orang seperti ini, maka dialah jodoh Anda, dan bisa diprediksikan bahwa ke depan nanti kalian adalah keluarga yang harmonis. Kalau kalian yang sudah berpacaran ya, sepertinya kalian ini adalah hubungan karma baik, atau ya takdir kalian yang memang beberapa dari kalian tuh berdiri dengan orang yang sudah berkeluarga. Ada yang berbeda agama, ada yang duda memiliki anak atau jendes memiliki anak, tapi ini orang tuh kayak romantis, penuh perasaan. Dia selalu dia dewasa ya, jadi dia tahu cara memperlakukan pasangannya tuh gimana gitu, kayak sangat spesial gitu, lemah lembut. Jadi kamu tuh ngerasa percaya banget dan kayak udah ngerasa nggak ada keraguan lagi gitu ya. Mungkin ini adalah karma baik buat kamu yang dahulu mungkin kamu mendapatkan hubungan yang kamu menjalin hubungan yang parah banget, atau ya kamu percaya penuh kepada pasangan kamu, tapi ternyata dia tuh ngomongnya sinyal, ternyata tuh dia sudah berkeluarga. Itu kamu kecewa dan kamu gak mau lagi gampang percaya kepada cinta yang datang gitu ya. Tapi ternyata dengan dia itu, beberapa dari kalian tuh terhubung oleh komunikasi ya, melalui jejaring sosial atau WhatsApp ya, diperkenalkan oleh teman. Yang jelas orang ini tuh kayak walaupun dia jauh ya, tapi kalian tuh kayak saling percaya gitu ya. Dan takdir kamu memang mungkin ya, kalau bicara takdir kan itu kuasa Allah, jadi mungkin aja ini adalah karma baik. Jika di masa lalu kamu mengalami hal yang sama ya, kamu selalu sia-siakan apa yang kamu percayakan gitu ya. Misalnya kamu udah percaya penuh nih sama pasangan kamu, baik dalam hal finansial maupun kejujuran kamu pikir dia juga jujur, kamu pikir dia tulus, ternyata tuh kamu dibohongin, ternyata kamu tuh dimanfaatin gitu. Nah di sini kamu kehilangan kepercayaan, dan ya kamu tuh udah menutup pintu hati kamu untuk mudah percaya lagi kepada orang baru. Nah di sini kamu menjalin hubungan dengan seseorang tuh mungkin lebih intensnya tuh lewat komunikasi, tapi kayak sejak awal kalian bertemu tuh ya, bertemu bukan, maksudnya ngechat atau ya hubungan kalian mulai terjalin itu ya. Saya melihat di sini kayak kalian tuh baru kenal tapi rasanya udah dekat banget, udah berani menceritakan masalah pribadi atau pengalaman kalian ke mereka, pengalaman buruk kalian ke mereka, dan kalian nggak ngerasa khawatir gitu ya untuk curhat
masalah pribadi kamu ke dia gitu, dan dia pun menerima itu, dan dia pun juga curhat yang sama dengan maksudnya dia punya pengalaman yang gak ragu-ragu, dia terbuka kepada kamu gitu. Jadi kalian tuh saling sama-sama saling berbagi dan mempelajari satu sama lain. Dan jika kamu menginginkan hubungan ini tuh bisa sampai ke jenjang pernikahan, saya rasa dia pun demikian, karena ini adalah chemistry, there's a strong magnetic attraction here. Ya, jadi dia juga punya perasaan yang sama dengan kamu, ingin memberikan yang terbaik. Ya, jadi kalian tuh ada kontak batin di mana kamu merindukan, dia juga merindukan. Apa yang kamu pikirkan dia juga di sana merasakan gitu, dan dia memikirkan itu. Ya, itu yang kalau yang kalian sudah berpasangan, yang kalian berdilin dengan orang yang saat ini kalian berdilin dengan seorang dudex atau jendex yang memiliki anak. Ya, saya rasa mungkin kalian juga pernah melalui masa sulit dalam hidup, dalam hubungan maupun dalam pekerjaan. Ketika kamu bertemu dengan seorang ini tuh, dia energinya tuh ya bisa merubah semuanya. Jadi energi positifnya tuh menarik kamu keluar dari masa lalu yang sulit itu. Jadi segala yang kamu lakukan tuh menjadi mudah dan ringan aja. Energi kamu tuh terasa ringan melakukan apapun sejak kamu menjalin hubungan dengan orang ini, ya. Dan jika kamu merasakan itu, maka dan kamu menginginkan orang ini menjadi pasangan kamu, ya saya rasa itu akan terjadi ya, karena chemistry-nya sangat kuat ya, perasaannya sangat dalam, dan orangnya bisa dipercaya, dan bisa jadi ini adalah takdir kalian atau memang karma baik untuk kalian yang di masa lalu memang pernah dimanfaatin ya, disia-siain ya. Orang yang pernah menyakiti hati kalian, dia menduakan kalian tuh ya berkat dari kesabaran kalian ya. Kalian telah memaafkan orang yang lama, kalian mengikhlaskan aja, mendoakan yang terbaik. Disinilah kalian mendapatkan orang yang pantas bersanding dengan kalian. Dan walaupun itu berbeda agama, kalian bisa mengkompromikan itu, salah satu bisa mengalah gitu ya. Karena apa ya, kalian tahu bahwa kalian merasakan bahwa ya karena kita nggak bisa melawan takdir juga ya. Jadi kalau memang kita ditakdirkan bertemu dan bersatu ya, walaupun ada perbedaan di antara kita ya bisa kita kompromikan demi kebahagiaan kita bersama, demi bersatunya kita berdua gitu. Jadi bukan hanya kamu doang yang berpikir begitu, dia juga pun berpikir begitu. Cuman ya mungkin kadang dia nggak terbuka, dia agak sensitif agak tertutup. Orang ini mungkin pendiam atau kurang suka bicara detail gitu ya, cuman singkat-singkat aja orangnya ya. Makanya kamu kurang tahu gitu, kamu kurang paham tentang sebenarnya ini orang gimana sih gitu ya. Ada beberapa dari kalian tuh mendapatkan pasangan seperti ini, tapi ya kalau kamu ngerasa dia tuh kayak bagian kayak udah percaya banget ya, kalau kamu ngerasa ada kontak batin banget, kadang tuh kamu ngerasa pas kamu mimpi dia juga tiba-tiba kamu ada sesuatu yang terjadi sama dia tuh sama dengan yang kamu alami di mimpi, kamu dapatkan petunjuknya di mimpi gitu. Nah itu kenapa bisa itu terjadi, karena memang hati kalian dan perasaan kalian tuh terkoneksi gitu. Dalam hal pekerjaan ya, pekerjaan saya melihat di sini beberapa dari kalian tuh kemarin tuh kecewa dengan apa yang sudah kalian lakukan ya di satu tempat kerja atau sebuah bisnis. Kalian sudah semaksimal mungkin bekerja keras, tapi ya kalian kecewa karena tidak mendapatkan sesuai dengan kerja keras kalian ya, tidak sesuai dengan harapan kalian, hasilnya tuh nggak sesuai, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, nggak seimbang. Jadi kalian tuh kayak ada beberapa dari kalian tuh banyak hutang, ada yang hutangnya numpuk, pemasukannya sedikit. Jadi kalian tuh bersyukur banget karena walaupun sedikit kalian bisa tutupin hutang-hutang kalian dengan cicil, walaupun dari sebenarnya dalam ketentuannya tuh 50%, kalian cuma bisa bayar 25%, tapi adalah yang penting kalian bisa nyetor. Ya, bentuk tanggung jawab kalian inilah yang dihargai oleh Yang Maha Kuasa, dan di start dari
bulan April ini kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan dan kemujuran. Ada peningkatan dalam karir ya, dan peningkatan dalam finansial, karena ya memang rezeki untuk di tahun 2 tahun lalu itu ya, memang sejak ada COVID-19 itu memang parah internasional, kondisi ekonomi parah internasional. Jadi semua orang pada ngeluh ya. Di sini tuh roda bumi telah berputar, dan di start dari bulan Ramadan, bulan April ini itu tuh kayak alam semesta membersihkan energi negatif itu ya, insya Allah, amin. Jadi Allah telah menghentikan penyebab macetnya perekonomian dunia ya, dan ya kita semua telah masuk ke fase kehidupan baru. Dan kamu khususnya Cancer, kamu mendapatkan keberuntungan yang bisa ya, usaha kamu mulai normal, keuangan kamu mulai stabil, pekerjaan kamu mulai kayak karena kerejekian untuk perusahaan kamu, atau memang kondisi perekonomian dunia mulai pulih ya. Jadi ini tuh sudah mendukung pemasukan dalam tempat atau perusahaan tempat di mana kamu bekerja. Jadi ini mulai normal kembali, dan pelan-pelan tapi pasti pemasukan kalian nantinya ya, posisi kalian mungkin akan mulai naik ya. Ada mungkin peningkatan karir ya, ada kemajuan dalam bisnis kalian, kelancaran ya, sehingga ada pemasukan yang lebih gitu daripada kemarin tuh. Dia sudah naik beberapa level, bukan cuma satu level ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Itu tuh kamu gak nyangka banget bakal mendapati posisi ini dan mendapatkan keberuntungan ini ya. Jadi berkat dari kesabaran dan ketabahan kamu dan usaha serta tanggung jawab kamu merasa bertanggung jawab terhadap hutang-hutang piutang itu. Kamu udah mendam lama beban berat dalam hati kamu ya. Saya melihat beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan yang membantu kalian sekali untuk bisa membayar melunasi hutang-hutang kalian ini ya. Jadi karir dan keuangan kalian mulai stabil ya, dan beberapa dari kalian akan mendapatkan lebih daripada yang kalian sangka gitu. Jadi kalau ada wheel of fortune di sini, terus ada chemistry ya, ini tuh ada trust ya. Ini adalah kartu-kartu yang positif. Jadi memang pada dasarnya kita dalam hidup itu kita selalu membandingkan bahwa masalah itu lebih sering datang daripada kebahagiaan. Nah, ketidakbahagiaan itu lebih besar daripada kebahagiaan. Padahal itu adil, sama semua, rata. Cuman karena kitanya aja yang keberatan mendapatkan ujian ya, makanya kita selalu ngejudge bahwa kenapa ya hidup saya kok nggak ada bahagia-bahagianya. Padahal tuh kalau kita banyak bersyukur, kalau kita menganalisa ya, kita nggak selamanya kok kita nggak secara total diberikan cobaan terus. Pasti ada spasinya. Nah, spasinya itu yang kita kayak karena ingin lebih aja, nggak bersyukur dengan spasi itu. Padahal spasinya tuh nikmat, lebih besar nikmatnya, cuma kita nggak bisa menilai gitu secara adil terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kita lebih banyak mengeluh dan kurang bersyukur gitu ya. Tapi karena kita manusia tuh identik dengan ketidakpuasan, selalu ingin lebih enak, lebih enteng. Padahal kita tuh tugas kita dalam kehidupan ini tuh yang kayak itu merupakan tugas kita ya, menyelesaikan berbagai masalah, ujian, tantangan, rintangan kehidupan. Kita harus bisa lolos dari sana, karena itulah ujian, itulah kodratnya manusia, takdirnya manusia memang harus diuji gitu. Karena kalau kita tetap baik menghadapi dengan ikhlas ya, itu tuh semua akan menjadi buah manis di akhir nanti gitu ya. Di pertengahan usia kita memasuki 30 ke atas atau 40, kalau kita sudah paham tentang makna ujian-ujian tersebut dan kita hadapi dengan senyuman, ikhlas ya, memaafkan apapun yang sudah
membuat kita sakit ya, mengikhlaskan, memaafkan semuanya. Nah, di situ tuh baru kita mulai sadar ya, dan kita mulai dibawa ke dalam kedamaian hidup ya, dipindahkan. Karena kita tuh nggak mungkin bisa hidup bahagia kalau kita nggak ngerti bahagia itu apa sebenarnya, yang gimana. Kalau kita belum mendidik diri kita untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara gimana gitu ya. Jadi orang-orang yang belum tenang jiwanya, masih kacau, masih lebih banyak mengeluh, masih banyak kurang bersyukur ya, selalu menjudge bahwa kehidupannya buruk banget, tidak mengerti bahwa itu sebenarnya cobaan ya, itu tuh mereka sulit mendapatkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Karena kalaupun Allah memberikan kesenangan, mereka tetap aja ngerasa kurang gitu. Tapi kalau kita udah menyadari bahwa hidup di dalam hidup ini tuh ada keadilan gitu, yang jelas dari Allah ya, apapun ya, ujian itu kan dari Allah. Nah, apa tujuan Allah memberikan kita ujian? Supaya kita menjadi kuat ya, kita kuat dulu baru kita boleh mendapatkan kenaikan pangkat gitu dalam hidup gitu. Jadi kita boleh naik ke satu level kehidupan di mana di sana tuh ada kebahagiaan yang lebih besar, tetapi juga ada rintangan yang juga besar gitu ya. Kalau kita ngerti tentang itu, kita akan mulai memahami bahwa setiap cobaan yang datang sekarang itu adalah tangga gitu ya, yang harus kita lalui dengan penuh rasa syukur dan penuh keikhlasan gitu. Setelah kita mampu menerima itu semua, legowo terhadap masalah atau ujian ya, maka kita akan ditarik pindah ke tangga berikutnya. Di sana ya, ada kebahagiaan yang lebih, ada keberuntungan yang lebih, ada kesuksesan yang sesuai yang kita inginkan. Tapi juga ada kita diuji lagi. Kenapa ada ujian lagi? Ya karena kita harus naik lagi gitu, sampai kita di usia 60 tahun. Kalau kita sudah bijaksana ya, kita sudah lebih tenang ya, menyikapi kehidupan ya, dengan segala permasalahannya itu kita lebih banyak, keimanan kita semakin meningkat, kehidupan kita semakin ya. Saya pernah melihat ya, ada orang tua dia tuh tenang banget, padahal tuh beliau sudah menghadapi masalah besar yang sangat menyakitkan, tapi beliau tuh legowo banget. Saya sering sedikit cerita ya, saya singkat aja ya, nanti saya buat ceritanya sendiri. Ini tuh kisah nyata ya, untuk sebagai pelajaran aja. Ada seorang bapak ya, anaknya tuh bernama Erin, kerja bersama kita di sebuah kantor ya, perusahaan usaha dagang gitu ya, jadi agen Eswols gitu. Nah itu tuh kisahnya, anaknya ini kan baru masuk kerja di kita tuh baru 1 bulan. Nah terus bos saya bilang, Ria tolong dong, saya kan kayak seperti orang kepercayaan bos ya, saya bagian operator gitu, saya ngurus data-data perusahaan. Nah terus apa-apa itu kan bos selalu nyuruh saya yang bikin kan. Jadi Ria tolong kumpulin data anak-anak dong, teman-teman kamu, kita mau bikin BPJS. Terus saya fotoin semua teman-teman, saya edit dan saya print di komputer. Nah, baru kita kumpul semua data-data kakak, KTP ya. Terus semuanya mau difoto, cuman 1 orang aja yang namanya Erwin yang baru 1 bulan kerja ini, dia nggak mau difoto. Terus anaknya kan lucu banget ya, dia kecil, hitam, botak, fisik-fisiknya tuh mirip kayak bos laki-laki kita. Terus dia tuh nggak mau difoto. Terus dia bilang, kamu tuh anakmu 4 loh, nanti kalau ada apa-apa anakmu tuh dijamin pakai apa gitu. Jadi kerja tuh harus ada hasil dong. Mumpung nih ada kesempatan kita untuk diberikan BPJS, ayo duduk foto. Dia nggak mau, dia lari, dia muter-muterin saya jadi kita main kejar-kejaran nih, saya ngejar-ngejar dia di keliling-kelilingi mobil box untuk antaran Eswols ke luar kota ya. Jadi kita kejaran-kejaran gitu. Terus akhirnya dia nyerah, oke deh udah saya difotoin cepatan, saya malu. Kamu nih emangnya kamu seumur hidup nggak pernah difoto. Foto dong, biar kalau kamu mati, saya bercanda kan, kamu tuh ada kenang-kenangannya. Masa sih kamu seorang manusia nggak pernah difoto, kamu hidup selama ini nggak pernah difoto ya, nggak mungkin. Ayo dong senyum dikit.
terus saya fotoin dia. Nah beberapa pas hari Minggu kan ulang tahunnya dia ya, teman saya bilang, Irya ini tuh ada orang mau ulang tahun loh, si Erwin. Oh terus kenapa? Kita bikin acara yuk, ayo dong, kamu bikin acara dong, kita datang makan-makan di rumah kamu. Si ini dibilangin sama si Yati kan, saya bilang, iya Tih, saya cubit mata kan, saya kasih kode, jangan nyusahin hati dia dong. Saya bilang, emang Irwin mau? Terus dia bilang, iya nanti saya balik dari ngantarin barang es ke toko Galaxy, dari itu belok baru kita bikin acara ya di rumah saya. Kebetulan kan rumahnya tuh di puncak gitu, dekat villanya Sultan Ternate, jadi pemandangannya tuh asik banget dan suasananya tuh kayak di hutan tapi enak gitu, sejuk. Kita natap dari atas tuh kita bisa melihat seluruh kota Ternate, nah dengan lautan, dengan Pulau Tidore, gunung Maitara gitu ya. Saya bilang iya deh, tapi nanti kita patungan ya. Saya sengaja bilang gitu karena saya nggak mau nyusahin hati si Erwin kan. Nah terus hari Minggu dia berangkat ngantarin orderannya toko Galaxy ya. Terus berangkat dari sini 6:30 start, naik kapal bawa mobil box itu. Dia lupa KTP-nya. Terus teman saya bilang, kamu nih, ini sudah waktunya loh, ayo cepatan lari ke rumah ngambil KTP. Terus dia pulang ngambil KTP. Pas turun sampai ke Sofifi, lepas dari kapal, dia tuh lupa jalan jalur ke Tobelo, dia malah pergi ke Weda. Halteng ya, ke Halteng. Padahal jalur ke Haltim itu kan ke kiri, dia belok ke kanan ke Haltim. Nah jadi Halut ya, Halmahera Utara. Jadi ke Tobelo itu kan Halut, sedangkan kalau ke Weda itu kan arahnya ke kanan. Terus dia belok ke kanan. Terus teman saya bilang, kamu nih biasa ngelintas kok lupa sih. Dia bilang, oh iya ya, kita masuk ke Weda ya, udah balik deh. Pas balik mereka berdua tuh, si Kardi kan mendampingi dia ya, mereka berdua aja di mobil itu, mobil box. Kardi juga ngelihat ada seorang nenek, ibu-ibu gitu ya, lagi nyapu depan rumah gubuk. Terus kan di hutan-hutan gitu ya. Terus ditanyain deh, si Erwin turun nanya, ibu permisi tanya dong, mau ke Halut gimana, di daerah lewat jalur mana? Terus nenek itu bilang, ke sini, kenapa kalian ke sana gitu. Terus mereka ikut jalur itu. Terus teman saya kan ngomong sama dia, kenapa sih kamu biasa lintas kok kali ini kamu lupa? Nggak tahu ya, saya lupa aja. Nah untung tadi saya tegur, kalau nggak kita sampai ke Weda. Ya juga ya. Nah terus perjalanan tuh banyak keanehan yang saya sudah lupa ceritanya si Kardi gimana. Tapi pas pulang dari sana tuh jam 2 ya, kan mereka PP, jadi jam 2 malam ada sempat istirahat 2 jam sih di sana di Tobelo. Sebelum sampai ke Tobelo tuh sudah sampai di toko Galaxy nih, dia muter 3 kali gitu ya, kelilingin toko Galaxy itu. Pokoknya ada jalan yang dia udah sampai di toko Galaxy itu dia muter-muter. Terus si Kardi bilang, kamu nih kenapa sih, itu toko Galaxy kenapa kamu muter-muter? Di mana? Ini di depan mata. Oh saya lupa. Lupa lagi. Nah terus mereka juga kan baru kenal ya sebulan, jadi si Kardi juga nggak mikir negatif ya, karena nggak tahu pengalamannya si Erwin sebenarnya pernah ngelintas atau enggak gitu. Jadi mereka turunin barang, terus mereka istirahat, terus berangkat ya jam 2 malam. Jam 2 malam tuh di perjalanan mereka ketemu ada bencong-bencong sama cewek-cewek, mungkin pulang pesta kali ya, di jalan raya, tapi di gelap-gelapan. Ada 4 orang. Terus si Erwin ini turun, dia bilang, bentar ya saya mau godain cewek-cewek itu. Terus pada dia turun gini, mereka tuh lari setengah mati ngeliat dia. Kayak ngeliat setan gitu. Terus dia bilang, pas dia balik naik ke mobil, Kardi bilang, kenapa kamu? Enggak, kamu tahu nggak saya sejelek apa sih? Kenapa sih mereka melihat saya langsung lari ketakutan gitu? Emangnya saya ini setan apa? Terus Kardi ketawa aja. Emang dia pendek, lucu, hitam, botak lagi. Terus mereka jalan lagi kan, sampai di pertengahan jalan, si Erwin ini lihat perempuan lagi,
Terus dia bilang, bentar ya, saya godain cewek itu lagi. Terus si Kardi bilang, awas lu, hati-hati lu, tengah malam loh, jangan-jangan itu bukan perempuan beneran. Terus dia turun aja, kamu ngaco. Dia turun gini, terus dia tiba-tiba lari kemari, naik mobil, napasnya tersendat-sendat kan sampai pucat. Terus Kardi bilang, kenapa? Ih, tadi tuh serem banget, tau nggak? Kayak perempuan tapi mukanya jahat banget. Ih, serem banget. Dia merinding saya. Terus si Kardi bilang, itu saya sudah bilang kan, jangan sembarangan dong di gelap-gelapan. Kan ini di tengah perjalanan loh, tengah malam loh. Ih, serem. Dia bilang gitu, si Erwin ini. Nah, sampai di setengah enam, dia rasa pipis kan. Dia bilang, kita sebentar ya, berhenti di sini, saya mau pipis dulu. Jadi dia turun pipis lama banget. Terus si Kardi ini kan takut kita ketinggalan ferry ya. Dia bilang dia takut ketinggalan ferry. Yang bikin lama ini ya, si Erwin sering turun gitu. Terus dia klakson, tiba-tiba muncul nih si Erwin balik. Nah, terus si Kardi bilang, kamu kenapa sih lama banget? Ih, kamu gangguin gue aja. Tadi tuh saya lagi pipis, ada cewek baju putih, rambutnya panjang banget. Dia manggilin saya, terus saya ngejar dia jalan terus gitu. Nah, pas kamu klakson saya balik. Kamu gangguin aja deh. Terus si Kardi mulai pikiran kan, negatif thinking. Tapi si Kardi cuma ngomong gini, kamu jangan-jangan kamu ketemu Moro itu kan penghuni hutan ya, jin Islam gitu ya, atau entahlah nampakan apa gitu. Jadi si Kardi bilang gitu kan, dia bilang, nggak tahu deh, tapi itu nyata loh, asli loh, ceweknya cantik. Kamu jangan sembarangan dong di hutan-hutan gitu, masih pagi ini loh. Nah, terus mereka jalan lagi kan, dia tuh bawanya mobil tuh laju banget sampai si Kardi tuh megang bertahan meluk kepala besi yang ada di bagian kepala tempat duduk. Udah negur dia beberapa kali, dan mereka tuh kayak disumpahin gitu, karena di orang yang ada di perjalanan tuh mobil atau motor yang berlewatan sama dia itu ya, sama mobil mereka itu ya, marah-marah gitu, kayak ngeluarin kata-kata kasar gitu sama mereka, karena mungkin si Erwin ini terlalu laju dan monopoli jalan gitu ya, menguasai jalan. Terus si Kardi udah ketakutan ya, hati-hati dong, ntar kita celaka loh. Nggak apa-apa, kita harus mengejar waktu. Nah, terus ngejar ferry pertama. Terus tiba-tiba nih, karena saking lajunya mobilnya kebalik. Si Erwin tertimpa dongkrak di perutnya, terus kepalanya berdarah, mukanya bengkak besar. Si Kardi lehernya patah. Terus Kardi kan sempat lihat mereka tutupin si Erwin dengan daun pisang. Darahnya mengecer kan, terus meleleh. Kardi bilang, tolong jangan tutupin teman saya kayak gitu, tolongin dia dulu, jangan dulu tolongin saya. Ya, si Kardi tuh nggak bisa gerak, tapi dia nggak sadar kalau lehernya udah patah. Cuma dia masih sempat ngomong, tolongin teman saya dulu, jangan dulu urus saya. Itu kenapa jangan ditutupin dengan itu dong, jangan ditutupin begitu, pakai daun pisang, jangan pamali, dia bilang gitu. Tapi mereka kan mereka sibuk banget, jadi ngangkatin si Kardi sama si Erin bawa ke rumah sakit Bobani Hena kalau nggak salah. Nah, terus tiba-tiba saya dapat telepon pagi-pagi itu, saya baru bangun kan, rencana saya mau balik ke kantor, mau lembur kan. Jadi saya cepat-cepat bangun, jam 7 saya cuci baju. Jam 6 saya nyuci baju, tiba-tiba telepon masuk dari bos saya, bos perempuan. Saya bilang, Ria, tolong kamu calling ambulans, terus kamu tolong kabarin ke orang tua Erwin kalau Erwin udah meninggal, ketabrak kecelakaan dengan mobil kita. Si Kardi lehernya patah dan kita sekarang lagi di rumah sakit Bobani Hena kalau nggak salah, di area Jalolo sana. Saya bilang, kenapa Bu? Erwin meninggal? Iya. Erwin siapa? Erwin kita, Erwin sopir yang kemarin ngantar orderan di toko Galaksi. Ibu bercanda deh. Enggak, ini bapak aja kan, ibu sama bapak ngikut ya ke sana. Jadi bapak ini sedang pingsan ini loh, 3 kali pingsan. Jadi si bapak ini kan trauma ngelihat kondisinya si Erwin sampai meninggal gitu, tragis. Bapak tuh nggak ngerasa
apa ya, kayak nggak terima gitu ya. Jadi bos laki-laki itu pas sudah sadar bangun, lihat lagi si Erwin pingsan lagi, bangun lagi pingsan lagi. Aduh, kasihan banget, memang drop banget bos saya waktu itu. Karena si Erwin ini mukanya mirip-mirip bos saya juga, bos saya laki-laki kan, botak juga, pendek juga. Mirip-mirip lah. Nah terus saya udah calling ambulans semua, tinggal yang saya hadapi ini bapaknya si Erwin. Nah saya calling semua, saya cari rumahnya, ternyata mereka bilang bapaknya lagi ada di kebun di puncak. Nah, tiba-tiba tuh bapaknya kan jalan kaki dari kebunnya tuh, beliau jalan kaki. Kasihan banget, beliau jalan kaki loh jauh gitu. Sampai di sini di kantor, beliau bilang assalamualaikum, kita lagi ngumpul kan, saya ngumpulin teman-teman semua balik ke kantor. Jadi kita semua termenung, kita semua sedang sedih, menangis. Tiba-tiba bapaknya datang, terus saya sudah gemetar kan, nggak tahu harus ngomong apa sama bapaknya. Saya bilang, Pak, hanya saya saja yang berani bicara ya sama bapaknya. Saya bilang, Pak, bapak yang sabar ya. Beliau tanya dulu kan, maaf saya mau tanya, saya dengar kabar anak saya kebelokan tadi pagi, tadi subuh, katanya kecelakaan ya, itu gimana ceritanya? Terus saya cerita, terus saya bilang, yang sabar ya Pak, apa yang kuat ya. Terus saya nangis besar, suara saya udah gak ketahan lagi kan, teman-teman semua juga ikut nangis besar-besar. Suara kita semua keluar kan, nangis rame-rame. Terus saya sampai gemetar gitu kan, tapi bapaknya santai banget. Bapaknya bilang, udah, itu kan udah takdir Allah, kita mau nggak terima juga nggak bisa. Saya bilang, bapak yang sabar, bapak tolong kuat, maafin kita ya, nggak bisa ngejaga Erwin. Terus beliau bilang, udah, itu udah takdir Allah, itu kan namanya kecelakaan kerja, bukan kesengajaan, jadi nggak apa-apa, ayo. Terus gimana, kapan dibalikin gitu. Saya bilang, ini saya sudah calling semuanya, saya sudah calling ambulans, mereka nanti berangkat dengan speed dari Jalolo ke sini, terus kita jemput. Terus sempat dibacain doa sama gubernur kota Ternate, Abdul Ghani Kasubah. Rame banget ya, kejadian yang memang tragis banget, luar biasa. Saya melihat bapaknya tuh ekspresinya tuh tenang banget, kayak gimana ya, kalau saya rasa sih antara ikhlas dan gak ikhlas, tapi kayak pasrah gitu. Tapi saya lihat luar biasa banget. Anaknya loh, anak yang beliau pelihara dari kecil sampai besar, tiba-tiba mendengar kecelakaan. Itu sedih banget. Dan ya memang sampai sekarang arwah beliau sering kemelayangkan ya, katanya saya dengar teman-teman saya bilang gitu. Kita sempat adakan yasinan karena kita ngerasa nggak kayak seperti dia masih ada di dalam kantor itu, karena kalau malam bos saya tidur itu kan ada ruangan tidur di situ. Bos saya kan tinggalnya di Jakarta, jarang-jarang baru datang ke sini. Jadi kalau mereka tidur tuh ada yang ngetuk pintu lah, ada suaranya dia lah. Terus saya bilang, ibu, kita adakan yasinan yuk. Terus panggil bapak haji, bikin air siram di kantor ini biar ya kita rasa tenang aja gitu. Maksudnya kita bicara gitu ya sama si Erwin, udah, semoga kamu tenang dalam sana. Kalau boleh jangan menunjukkan dulu lagi deh, kita tetap ingat kamu kok gitu ya. Kita sering bicara gitu. Tapi sejak itu tuh kita nggak mau lagi nongkrong di gudang. Biasanya kita kalau hari Jumat kan jam istirahat jam 11 sampai jam setengah 2 tuh kita nongki di situ semua, makan mangga, makan ini. Ya saya kan pernah bilang dia, waktu saya bawa mangga dari rumah, kita makan kan beramai-ramai, dia bilang dicampurin dengan Royco, garam sama lemon. Saya bilang, masa makan mangga sama lemon juga, asam ketemu asam, siapa yang ngajarin kamu? Ibu saya ngajarin kamu ngancurin isi perut ya, saya bilang gitu. Dan bercanda doang kita. Dia bilang, kamu tapi coba kamu rasain deh, enak banget loh, tahu. Pas saya rasain emang enak, tau nggak. Terus kita makan beramai-ramai sampai kepedisan. Nah ternyata tuh emang meninggalnya tragis ya. Tapi luar biasa bapaknya. Jadi intinya dari cerita saya ini itu sebagai contoh ya, contoh bahwa kita tuh manusia tuh harus legowo,
karena ada orang lain yang mengalami hal yang lebih tragis dari yang kita alami, parah banget, tapi kok mereka bisa seikhlas itu ya. Jadi jangan mengeluh ya, mensyukuri dan nerimo aja apapun takdir Allah ya. Dan alhamdulillah ya, setelah almarhum ini meninggal, BPJS-nya tuh cair ya. Dan selama perusahaan itu jalan, istrinya nerima gaji sesuai gaji pokok dia tuh jalan terus gitu selama perusahaan masih berjalan gitu. Jadi alhamdulillah sebelum beliau meninggal itu ya, sebelum si Erin meninggal itu untung aja ya, kita udah cepat-cepat bikin BPJS. Jadi pas dia meninggal tuh ada tanggungan lah dari perusahaan untuk anak-anaknya. Luar biasa. Itu pengalaman saya yang akhirnya membuat saya juga belajar dari situ ya. Kuat banget nih orang tua. Jadi banyak cobaan yang saya hadapi itu berat banget. Apalagi kita seorang tarot trader itu kita diberi kelebihan insting yang tinggi. Kita diberikan seperti apa ya, kayak ilham gitu ya, untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Itu bukan hal yang mudah ya, karena kita juga diuji dulu sebelum kita mendapatkan petunjuk-petunjuk ilahi itu. Untuk bisa mencerahkan orang itu gak gampang loh. Kita diuji dulu sebelum kita menasihati orang, sebelum kita membagikan motivasi dari kita sendiri kepada orang lain tuh. Sebelum itu kita diuji gitu oleh cobaan-cobaan besar. Jadi sebelum saya belajar tarot, sejak saya belajar tarot tuh, pertama saya mendapatkan ketenangan karena saya menemukan passion saya. Terus kedua, saya diuji dengan masalah besar-besaran dalam rumah tangga saya dan kehidupan saya, dalam bisnis saya, usaha saya. Saya mendapatkan masalah yang sangat-sangat luar biasa, tapi saya legowo. Saya belajar dari Bapak itu bahwa apapun masalah, badai sebesar apapun, tenang, yakinlah apa yang diberikan oleh Allah. Cobaan sebesar apapun ada maksudnya Allah memberikan kita cobaan tersebut. Dan alhamdulillah setelah saya terima semua cobaan yang begitu luar biasa ya dari Allah dalam rumah tangga saya, saya hanya pisah sama suami saya. Saya sendirian mengurusi 2 anak dan ibu saya yang sudah mulai sakit-sakitan memangnya. Alhamdulillah Allah selalu memberikan saya rezeki dan kemudahan. Saya nggak tahu ya, ini saya sudah sampai di kehidupan level mana, tapi saya merasa lebih damai, lebih tenang. Satu beban sudah terkurangi gitu, karena sendiri pun saya lebih bebas, lebih tenang, lebih bahagia. Nggak ada masalah yang mengenai hati dan perasaan lagi, karena yang saya hadapi sekarang tuh cuman tanggung jawab saya aja yang beban berat. Nah, tapi saya nggak menganggap itu beban sih, karena kita kalau mengurusi orang tua, menafkahi orang tua dengan hasil keringat yang halal, itu tuh Allah meridhoi kita, memudahkan kita. Itu sudah saya alami ya sekarang ini ya. Makanya saya bilang sama teman-teman ya, saya lihat ke bawah anak saya lihat ke atas ibu saya, dan ada banyak problem besar yang saya hadapi setiap hari dari anak saya dan ibu saya, karena ibu saya juga orangnya sudah tua dan tuli total. Jadi suka negatif thinking ke saya, suka bikin masalah, suka cari gara-gara juga sama saya, tapi dia tetap ibu saya. Terus suka jengkel sama anak saya yang kedua ini kan ada kelainan apa ya, jadi dia pernah melihat penampakan. Sejak itu dia sakit 3 hari, terus tiba-tiba dia udah nggak bisa ngomong, tingkah lakunya aneh. Dia nggak suka pakai baju, kalau dipakein dia buka lagi. Terus mama saya tuh kan nggak suka ya, kadang tuh mama saya mukul anak saya sampai anak saya tuh panas tinggi karena demam ya. Tapi sampai saya bingung, ini sebenarnya saya mau jadi ibu untuk membela anak saya, atau kok harus menjadi anak untuk patuh kepada orang tua, yang tunduk kepada orang tua yang sudah kasar banget sama anak saya. Jadi cobaan saya itu luar biasa. Jadi saya bukan hanya menjadi tarot trader yang belajar aja dari kartu, tapi kenapa saya sering memberikan motivasi
ya saya dengan ikhlas dan tulus, itu semua tuh berasal lebih banyak saya alami dulu karena saya sudah melewati itu. Makanya saya ingin membagikan kepada kalian bahwa yakinlah Allah itu ada di samping kita. Sebesar apapun goncangan dalam hidup kita, sebesar apapun badai dari kiri kanan kita, tetaplah tegar, tetaplah kuat, ya, tetaplah fokus pada kewajiban kita dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan ketaatan kita menerima segala cobaannya dengan sabar dan tabah, ya. Insya Allah Allah akan memudahkan kita, dan semakin kita dewasa menyikapi hidup ini dengan sabar, insya Allah ya kita akan dipindahkan ke satu level kehidupan yang lebih menyenangkan, gitu ya. Usia saya sekarang baru 37 tahun, misalnya tanggal 15 April ini saya ulang tahun ke 38 tahun, dan cobaan yang maha dahsyat itu udah saya lewati. Tapi saya nggak tahu ke depan, insya Allah ketika Allah memberikan saya cobaan besar, insya Allah sesuai dengan kemampuan saya, amin. Saya meminta ya Allah, kuatkan diri saya, kuatkan hati saya, tolong jadikan saya manusia yang sabar. Jadi saya sharing ini kepada kalian supaya kalian paham bahwa kita harus mengerti hidup, ya. Jangan menyia-nyiakan setiap pengalaman yang berdasarkan dari problem-problem yang sudah kita lalui. Itu adalah pengalaman yang patut untuk kita jadikan pelajaran. Jangan pernah menyia-nyiakan pelajaran yang sudah kita lewati, ya, dari melalui problem-problem kehidupan itu. Itu adalah pelajarannya. Kita harus ambil pelajaran dari situ supaya kita tuh gak menyia-nyiakan waktu dan pengalaman, gitu. Ya, tetaplah legowo, ya. Kalau kalian ingin pindah ke fase kehidupan yang lebih tenang dan nyaman, yaitu kembali ke diri sendiri, menerima keadaan, menerima semua takdir Allah, ya, maka disitulah perlahan-lahan Allah akan merubah kehidupan kita bertahap tapi pasti. Kita jangan mengharapkan lebih. Kebanyakan tuh manusia lebih menginginkan rezeki lebih gila dengan kekayaan, tapi rezeki itu kalau kalian paham ada banyak arti. Rezeki kesehatan, alhamdulillah, saya bersyukur walaupun saya di tengah-tengah masalah, tapi saya masih sehat untuk menghadapi masalah itu, ya. Walaupun ibu saya selalu kasar dan bertindak gak karuan sama saya, tapi saya masih punya stok kesabaran yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki juga loh. Ya, walaupun saya menghadapi anak saya yang nggak normal, tapi saya masih ikhlas loh. Itu juga rezeki. Saya masih ikhlas, masih nerimo sampai sekarang. Saya masih bertahan. Dan yang paling luar biasa, yang paling saya anggap rezeki luar biasa itu adalah bukan pemberian Allah yang lainnya sebagai bentuk uang, tetapi intinya saya masih ada rasa syukur yang amat dalam. Jadi orang tuh menganggap rezeki itu mungkin sesuatu hal yang besar seperti uang, rezeki tiba-tiba, rezeki nomplok. Kalau saya enggak, saya menganggap rezeki itu adalah yang pertama rasa syukur yang dalam, bukan hanya sekedar ucapan, tapi mendalam banget rasa syukur saya tuh, karena saya diberikan kayak Allah tuh kayak ridho ya sama saya, karena sulit banget tapi dipermudahkan gitu. Itu yang membuat saya tuh berasa bersyukur tuh dalam banget. Jadi kalian harus belajar tentang rasa syukur, ya. Banyak-banyaklah bersyukur. Pahamilah rasa syukur itu yang seperti apa gitu. Syukur yang amat dalam tuh kayak gimana. Jadi mensyukuri semua hal, ya. Baik keberuntungan maupun cobaan itu kita harus syukuri semuanya, ya. Bersyukur itu bukan hanya untuk hal yang menguntungkan aja, tetapi dibalik hal yang merugikan pula tuh itu sebenarnya adalah cobaan yang harus kita syukuri, karena terkadang kita harus jatuh dulu baru kita bisa maju. Itu yang saya maksud dengan bersyukur dalam segala hal,
Dan rezeki itu jangan menganggap rezeki itu hanya dalam bentuk uang, mobil, rumah. Bukan itu. Rezeki yang paling utama itu adalah ketabahan hati kita dan kesyukuran kita yang amat dalam, yang mendalam terhadap kebaikan ilahi kepada kita, terutama kita masih sehat, kita masih kuat menghadapi masalah. Itu tuh sudah luar biasa, itu patut disyukuri banget itu, ya. Itu dulu deh, kalian paham itu dulu deh, ya. Karena itu yang saya rasakan dan itu yang saya terapkan dalam hidup saya, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau kalian ingin mendengarkan cerita-cerita saya lagi, pengalaman saya hidup saya lagi, ya, ada banyak cobaan, ada berbagai cerita dalam kehidupan manusia. Tetapi mungkin dengan apa yang saya sharing kepada kalian ini mungkin bisa menjadi satu motivasi kepada kalian supaya kalian mungkin ada satu pengetahuan baru tentang ternyata di hidup ini ada orang lain yang lebih parah gitu hidupnya, ada orang lain yang lebih sulit daripada kita. Jadi makanya saya bilang syukur mendalam. Dalami rasa syukur kamu dulu, pahami rasa syukur itu seperti apa, bukan hanya segera coba secara kata-kata, melalui kata-kata doang, ya. Jadi kamu kadang tuh orang hanya bersyukur, sholat, duduk, bersimpuh, bersyukur, tapi mereka hanya cobaan ucapan aja, mereka nggak ngerti rasa syukurnya seperti apa gitu, ya. Satu saat kamu akan masuk ke fase itu dan kamu akan paham rasanya bersyukur itu apa, seperti apa yang saya maksud ini, yang saya maksud sekarang ini. Bagi orang lain apa yang saya jalani itu berat banget dan susah banget, mungkin mereka nggak akan bisa di posisi saya, tetapi saya rasa ringan. Kenapa? Saya sudah pada puncak dari luar biasanya cobaan yang maha dahsyat, saya sudah melewati itu. Jadi selalu ada cobaan-cobaan baru yang besar, dahsyat, tapi diri saya tuh merasa ringan. Saya rasa ringan. Karena apa? Saya tahu semakin saya nerima, semakin saya bersyukur, ada Allah dekat dengan saya. Jadi saya nggak khawatir. Segalanya itu saya dipermudahkan. Ada banyak hal yang Allah mudahkan dalam hidup saya yang entahlah nggak bisa saya sebutkan dengan kata-kata, tapi itu luar biasa. Sehingga saya merasa bagi orang lain, saya mendengar sendiri banyak teman-teman saya bilang itu sulit banget loh. Nggak ada manusia, belum tentu kita bisa melewati cobaan yang kamu hadapi. Tapi saya merasa ringan aja kok, biasa aja. Karena saya tahu. Jadi ketika saya meminta kepada Allah tuh, Allah langsung cepat kabulkan. Tapi saya juga nggak mau berharap lebih dari Allah. Saya hanya minta, ya Allah, tolong tingkatkan rasa syukur saya. Ya, tolong tingkatkan rasa syukur saya. Jadi kalau maghrib orang azan, saya berdiri di atas tanah dengan kaki telanjang, angkat tangan, saya baca Al-Fatihah dan Qul a'udzu birabbil nas dan Qul huwallahu ahad. Maksud saya apa? Satu, saya bersyukur ya dengan membaca Al-Fatihah itu saya bersyukur banget dengan apa yang diberikan Allah kepada saya. Cobaan dan kemudahan itu dua-duanya saya syukuri bersamaan. Itu saya membaca Al-Fatihah. Kedua, saya baca Qul a'udzu birabbil nas, surat An-Nas. Kenapa? Saya bersyukur Allah masih merendahkan hati saya gitu. Allah masih dan sekaligus saya meminta Allah tolong redakan amarah saya itu ya, karena An-Nas itu kan tentang sesuatu yang naas gitu, tentang amarah gitu ya, baik dari pihak keluarga kita maupun dari dalam diri kita ke orang gitu. Jadi apapun yang terjadi itu tolong tenangkan saya membaca Qul a'udzu birabbil nas. Terus dengan Al-Ikhlas, saya ikhlas dan pasrah kepada Allah, terserah Allah mau bawa saya kemana, mau tuntun saya kemana, mau memberi saya apa, terserah, saya pasrah aja. Itu setiap maghrib saya selalu lakukan itu. Setiap ajan ya, setiap kali ajan saya selalu lakukan itu, baca 3 surat itu. Karena tujuan saya adalah mencapai ketenangan hidup, lebih cepat mendapatkan kedewasaan hidup, ya, memahami lebih. Saya ingin lebih paham daripada usia saya ini gitu. Saya ingin lebih apa? Kadang kan orang tuh dewasa bukan dari usia ya. Tapi saya ingin loncat tinggi, lebih tenang lagi daripada usia saya, gitu, ya. Lebih dewasa lagi daripada usia saya yang sekarang. Bila perlu seperti kedewasaannya orang-orang yang di atas 60 tahun deh. Saya ingin masuk ke situ. Itu susah banget. Kita harus menerobos berbagai macam cobaan yang luar biasa. Makanya saya selalu terapkan dalam diri
kapan saya sempat berdoa, di mana saya bersimpuh kepada Ilahi. Saya hanya minta 3 hal itu. Ya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur atas semua cobaanmu, semua rintangan hidup ini saya bisa melewatinya. Alhamdulillah, tingkatkan rasa syukur saya. Kedua, ya Allah, redakan ego saya, emosi saya, dan amarah saya, agar saya tidak bersikap sembrono di dunia ini, agar saya tidak menyakiti orang yang menyakiti saya, dan saya nggak gampang marah, karena saya ini orangnya temperamen juga ya, emosi tinggi. Makanya saya selalu minta, ya Allah, tolong redakan emosi saya, tolong kalahkan ego saya, dan tolong kalahkan amarah saya gitu. Ketiga, ikhlas, saya pasrah kepadamu ya Allah. Silahkan engkau berikan saya apa saja, saya ikut saja. Apa yang engkau tuntun, apa yang engkau uji, apa yang engkau berikan, apa yang engkau tahan, terserah, itu hakmu. Saya ikhlas, saya ikuti aja, karena saya hidup, saya ingin mencari bekal untuk ke akhirat gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi harus legowo ya, harus belajar ilmu ikhlas ya, harus belajar ilmu syukur, rasa syukur ya. Saya belum terlalu paham tentang agama, saya belum belajar tentang agama seperti para ustadz dan ustazah ya, para petua-petua lainnya. Saya belum sebijaksana mereka, tapi saya menggunakan dasar pemahaman saya melalui pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati dan apa yang sudah saya terapkan dalam diri. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.